Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Putra Jasman dengan NIM 19073101, mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan terhadap termodinamika. Baiklah, kita lanjut ke yang pertama, yaitu pengertian dari termodinamika. Oke, kita masuk ke pengertian termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa energi di dalam alam dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Selain energi panas dan kerja, yaitu energi kimia, energi listrik, energi nuklir, energi gelombang elektromagnet, energi akibat gaya magnet, dan lain-lain. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Selain itu, energi di alam semesta bersifat kekal, tidak dapat dibangkitkan atau dihilangkan. Yang terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa ada pengurangan atau penambahan prinsip. Prinsip ini disebut sebagai prinsip konservasi atau kekekalan energi. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari energi. Yang pertama ada energi makroskopik. Makroskopik berhubungan dengan gerak dan pengaruh luar seperti gravitasi, magnetik, elektrik, dan tegangan permukaan. Energi makroskopik ini terdiri dari dua energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan relatif terhadap suatu referensi. Yang kedua, energi potensial, energi yang disebabkan oleh elevasinya dalam medan gravitasi. Energi kedua yaitu energi mikroskopik. Energi mikroskopik berhubungan dengan struktur molekul dan derajat aktivitas molekul. Jumlah total energi mikroskopik disebut energi dalam atau integral energi dengan simbol huruf U besar. Energi mikroskopik terdiri dari tiga. Yang pertama, energi sensibel berhubungan dengan energi kinetik dan gerakan translasi, rotasi, vibrasi molekul sistem. Yang kedua, energi laten berhubungan dengan fasa dari sistem, mencair, menguap, dan lain-lain. Yang ketiga, energi kimia berhubungan dengan ikatan atom-atom dalam sistem. Baik, selanjutnya yaitu sistem dan proses termodinamika. Sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Daerah sekitar sistem tersebut disebut sebagai lingkungan batas antara sistem dengan lingkungannya. Bisa disebut dengan sistem boundary. Dalam termodinamika ada dua jenis sistem. Yang pertama, sistem tertutup adalah sistem yang dianalisis tetap dan tidak ada massa keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem, tetapi volumenya bisa berubah. Yang dapat keluar masuk sistem tertutup tersebut adalah energi dalam bentuk panas atau kerja. Contoh sistem tertutup adalah suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Yang kedua, sistem terbuka. Sistem terbuka, energi dan massa dapat keluar sistem atau masuk ke dalam sistem melewati batas sistem. Sebagian besar mesin-mesin konversi energi adalah sistem terbuka. Contoh dari sistem terbuka seperti turbin gas, turbin uap, pesawat jet, dan lain-lain. Berikut proses-proses yang terjadi pada sistem termodinamika. Yang pertama, proses isotermik. Proses ini terjadi jika berlangsungnya dalam suhu konstan. Yang kedua, proses isokorik terjadi jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan. Yang ketiga, proses isobarik terjadi jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan.
Yang keempat yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik terjadi jika tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepaskan oleh sistem. Selanjutnya yaitu hukum-hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika terbagi atas 4. Yang pertama hukum awal atau Zeroth Law termodinamika, yaitu hukum yang menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum kedua yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja dilakukan terhadap sistem. Prinsip dari hukum pertama termodinamika ini ialah jika kalor diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan bertambah, sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang, sistem akan tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi dalam termodinamika atau disebut hukum pertama termodinamika. Yang ketiga ada hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Dan hukum kedua juga menyatakan termodinamika bahwa kalor yang mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Misalnya jika sebuah kubus kecil dicelupkan ke dalam secangkir air kopi panas, kalor akan mengalir dari air kopi panas ke kubus es sampai suhu keduanya sama. Hukum kedua ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Clausius, dan hukum kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi. Dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Hukum kedua termodinamika memberikan batasan dasar pada efisiensi sebuah mesin atau pembangkit daya. Hukum ini juga memberikan batasan energi masukan minimum yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah sistem pendingin. Hukum kedua termodinamika juga dapat dinyatakan dalam konsep entropi, yaitu sebuah ukuran kuantitatif derajat ketidakaturan atau keacakan sebuah sistem. Hukum kedua termodinamika ini bukanlah penyimpulan dari hukum pertama, tetapi hukum ini berdiri sendiri sebagai hukum alam yang terpisah. Hukum pertama mengabaikan kemungkinan penciptaan atau pemusnahan energi, sedangkan hukum kedua termodinamika membatasi ketersediaan energi dan cara penggunaan serta pengubahannya. Berikutnya hukum keempat yaitu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Materi selanjutnya yaitu siklus termodinamika. Siklus sendiri pengertiannya adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Misalnya, terdapat suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Sistem menjalani proses isotermal dari keadaan A sampai B.
kemudian menjalani proses isobalik untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya, proses isokorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya, yaitu A. Proses dari A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A, menyatakan suatu siklus. Pada siklus termodinamika terdapat siklus yang bernama siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Siklus Carnot sendiri memiliki 4 proses, yaitu yang pertama, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Proses kedua, proses BC, adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Proses ketiga yaitu proses CD, adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Keempat, proses DA, adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem akan naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha dari WDA. Siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang disebut mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Artinya, tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh mesin Carnot memiliki proses kalor Carnot yang merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin lainnya mengalami proses irreversibel atau tak terbaikan. Hal itulah yang membuat mesin Carnot lebih ideal daripada mesin lainnya. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan sekarang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.